berarti ada yang salah dengan arah pengelolaan negara ini. Gitu. Inti dari pembatalan itu adalah bahwa pesisir itu adalah common property, adalah hak publik yang tidak boleh diprivatisasi. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan hari ini, saya bilang ini anti terhadap pesisir dengan segala ekosistem yang ada raja di laut. Masa raja di pesisir. Hidup Naya. Hidup. Jadi Laksamana Raja di laut. Kita meminta data terkait dengan AMDAL. Gitu kan? Apakah proses AMDAL-nya itu benar? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mohon dulur-dulur sedangkan terima kasih Terkait agenda dalam waktu dekat kita sudah melayangkan surat ke 3 instansi di tingkatan provinsi. Yang pertama itu ke SDM. Jadi terkait dengan jumlah tambang-tambang yang terdata di SDM. Ya kan, sehingga dari situ kita juga bisa melihat nanti kalau tambang ilegal kan jelas tidak terdata. Nah, sehingga kita bisa ngecek, kita pilih dulu antara yang ilegal dan legalnya dulu, supaya tidak data kita juga punya data yang komprehensif terkait itu kan. Tinggal nanti contoh misalnya di Bakung, kalau misalnya tidak terdata di ini berarti dia ilegal. Nah, yang ilegal dulu yang kita sikat. Yang terkait yang ilegal, yang legal tentu ketika dia memiliki izin bukan berarti kewenangan negara itu hilang di situ, ya kan? Bukan berarti hak masyarakat sipil itu juga hilang di situ. Apalagi kalau misalnya izinnya itu ternyata juga 14 bulipat atau sekoridoran seperti yang tadi Bang Mustri bilang, hanya satu yang pilih izin, ya kan? Yang lain itu ninduk. Dokter. Dokumen terbang. Nah itu yang pertama. Yang kedua kita melayangkan audiensi juga ke DKP. Ke DKP terkait dengan ruang laut di sini kan. Sehingga kita mencoba untuk audiensi sekalian meminta data terkait dengan proses perizinan PKKPRL-nya. Situ kan. Apakah PKKPRL-nya itu sudah terbit? Terus prosesnya seperti apa? Apakah berkesesuaian dengan tata ruang? Apakah berkesesuaian dengan rencana zonasi? Gitu kan? Sehingga kita bisa kuliti di situ. Apakah dalam prosesnya melibatkan partisipasi nelayan atau publik? Gitu kan? Bagaimana mekanismenya? Nah, terus dampak-dampak yang ditimbulkan dari reklamasi katakanlah dan juga seluruh proyek-proyek yang ada di wilayah pesisir apa juga diperhitungkan. Kan kayak gitu kan. Belum lagi kalau misalnya kita bicara tentang posisi nelayan, ya kan, di republik ini. Hari ini kita harus pertegas, ya kan, hak dan kewajiban itu juga harus pertegas. Gitu. Status nelayan itu harus dipertegas sejak atau tujuan dari negara ini, bangsa ini didirikan. Maritim lagi ya? Maritim. Menurut keyakinan saya, Kak Panji, dan saya masih yakin hari bahwa bicara tentang laut, rajanya itu nelayan. Bicara tentang masyarakat pesisir, rajanya ya masyarakat adat pesisir. Bahkan masyarakat adat pesisir nelayan itu sudah ada sebelum negara ini berdiri. Sehingga hak dan hak dan prioritasnya itu harus didahulukan karena tujuan negara ini kan adalah untuk kesejahteraan masyarakat ini, bukan untuk kesejahteraan oligarki dan modal. Bisa marah tuh akitiran tadi. Ya, gitu. Ya, jadi sampai mana tadi? Hak masyarakat sipil, masyarakat sipil, sehingga posisi negara hari ini sesuai fungsinya. Yang satu menghormati, menghormati adat istiadat,
Yang kedua, dia harus melindungi. Ya kan? Yang ketiga adalah memberikan fasilitas. Bukan justru negara ya kan, mengizinkan korporasi-korporasi untuk merebut ruang hidup masyarakat gitu. Dengan investor. Atas dasar rejim izin ini yang kita pertanyakan. Ekosida tadi. Nah, padahal dalam konstitusi kita jelas gitu kan. Kalau ngomong konstitusi di pasal 33 jelas bahwa bumi, air dan segala terkandung di bawahnya itu dikuasai oleh negara. Kuasa itu bukan menguasai ini, tapi dalam unsur pengelolaan gitu. Di atasnya ini hidup tuh. Kedaulatan tertinggi adalah milik rakyat. Rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat gitu. Nah, apakah reklamasi, terus kemudian PIK2 dan juga korporasi yang ingin menguasai seluruh pesisir itu untuk kesejahteraan rakyat? Kalau dari bilang tadi pendapatan Banten saja hanya 4 miliar, nah terus sumber daya alam ini larinya kemana gitu? Kalau hanya dari pajak rakyat, kan itu artinya ini nggak match gitu. Berarti ada yang salah dengan arah pengelolaan negara ini gitu ya. Nggak worth it gitu. Ininya. Jauh Itu- banget mereka dapatnya. Aduh. Masyarakat itu juga punya hak untuk hidup yang layak, mendapatkan hidup yang lingkungan yang baik dan sehat, kan kayak gitu. Kemudian turunnya di Undang-Undang 32 gitu kan. Dan yang saya pikir urgent harus kita suarakan gitu kan, itu adalah bagaimana kemudian negara memaknai kembali pesisir secara itu, sehingga arah kebijakannya jangan sampai anti pesisir. Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007, terus kemudian dirubah jadi Nomor 1 tahun 2014, itu ada namanya hak penguasaan perairan pesisir. Itu dibatalkan oleh MK Nomor 3 tahun 2010. Inti dari pembatalan itu adalah bahwa pesisir itu adalah common property, adalah hak publik yang tidak boleh diprivatisasi. Nah, Udah jelas. Sudah jelas ya. Lalu kenapa kemudian masyarakat Bojonegara, bagaimana kemudian masyarakat Bojonegara kesulitan untuk mengakses lautnya, masyarakat Sawalunto kesulitan untuk mengakses lautnya, mengakses pesisirnya, bagaimana kemudian masyarakat Tangerang kesulitan untuk mengakses tambak laut karena sudah diblok oleh kedua di situ. Bahkan tanah-tanahnya pun dirampas di situ. Bahkan kemudian direklamasi, dipagari, dan kayak gitu. Jadi nggak match gitu. Cita-citanya atau konstitusinya dengan praktek di lapangan ini nggak match. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan hari ini, saya bilang ini anti terhadap pesisir dengan segala ekosistem yang ada di dalamnya. Nah, itu saya pikir itu yang harus penting gitu loh, sehingga arah kebijakan paradigma negara ini yang harus berubah dalam mandang pesisir. Negara-negara luas seperti Belanda dan Jepang itu mereka sudah keluar dari bagaimana mengeksploitasi pesisir itu udah enggak ini. Jadi mereka sustainable pembangunan yang berkelanjutan. Mereka sudah beralih ke situ, sudah berjalan. Nah, kita mau membentengi laut kita kayak gitu kan lewat izin-izin tadi Ilegal izinnya. Nah, makanya bagaimana kemudian kita menggugat itu sih sebetulnya selain punya paradigma yang harus berubah negara, terus bagaimana posisi nelayan itu bahwa nelayan hari ini kita pertegas bahwa kita adalah raja di laut, Ya. raja di pesisir, hidup nelayan, hidup nelayan. Jadi Laksamana raja di laut ya. Ya. Laut berkumpul. Iya. Jadi jangan pernah takut nah, karena dilindungi oleh konstitusi Jelas. gitu. Ada lagi undang-undang tentang perlindungan nelayan juga ada di situ. iya benar. Bagaimana setiap perencanaan, pengelolaan itu harus dilibatkan di situ. Bukan objek pembangunan, tetapi dia subjek bagaimana merencanakan, mengelola wilayah pesisir. Itu sudah ada tertuang di situ. Dan mendapat kemanfaatannya juga. Pendapat itu jelas kalau misalnya karena dia ruang hidupnya itu jelas. Jadi manfaat. Nah itu yang terkait di DKP kan ini domainnya. Cuma kadang DKP ini dia nggak ngerti tugas dan pokok fungsinya tidak ngerti. Bagaimana kemudian DKP dipaksa untuk memindahkan nelayan budidaya kerang di wilayah Tangerang sana, alasannya merusak pemandangan PIK.
Itu DKP yang suruh memindahkan. Kan nggak match gitu loh. DKP ini kan. Dipindah. Alhamdulillah hari Selasa kita sudah terima jam 2 itu di DKP. Jadi nanti jam 2 selain kita meminta data, ya kan? Betul. Dan yang ketiga kita ke Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Nah, Dinas Lingkungan Hidup provinsi supaya nanti antara kementerian dan provinsi juga match nih Ya. kan kayak gitu kan bisa sejalan. Nah di situ kita meminta data terkait dengan AMDAL, Ya. gitu kan? Apakah proses AMDALnya itu benar? Ya. Kan kayak gitu kan. Terus mekanisme yang pernah dilalui, keterlibatan masyarakatnya seperti apa, dampak-dampaknya seperti apa, apakah diukur perubahan arus laut terkait reklamasi juga sudah diukur. Karena ketika terjadi reklamasi di sini di Bojonegoro reklamasi, Tangerang reklamasi, kita ada kontang yang banjiran. Abrasinya ke arah saya ukur 5 sampai 10 meter per tahun laju abrasinya. Dan setiap tahun pasti ada tambak yang hilang. Di wilayah kontang. Berapa yang hilang? Letaran pasti ada yang hilang per tahun. Saya itu 5 sampai 10 meter laju abrasinya. Kalau misalnya kita hektar, ya berhektar-hektar. Iya. Gitu Kalau ditanamin mangrove mungkin ya. Bisa. mungkin. Tapi program pemerintah terkait mangrove itu kan asal cepret-cepret aja. Ya Ini kan? nanti masyarakat sini. Ya. Yang paham itu adalah masyarakat. Masyarakat yang langsung terlibat nanti di situ. Termasuk pendapatan hasil perdagangan karbonnya juga. Jadi tanam 1.000. Ya, jadi hari ini tanam mangrove dan ajir gitu kan. Sekarang tinggal ajirnya. Dari itu jangannya miliaran. Iya benar. Dan juga ada juga yang boleh utang. Kemarin saya share ke Bang Mukri, ada dari World Bank gitu kan, sekitar 400 juta dolar. Bisa sih. Padahal Kemarin hari mangrove dunia. iya. Padahal artinya kita gembar-gembor tentang perdagangan karbon. Harusnya kan dari perdagangan karbon untuk memulihkan itu kan. Sama masyarakat lokal juga. Harus kok bisa utang gitu. Negara bank World, kemudian yang mendata kemarin dari UGM ya. Untuk apa namanya nanti wilayah mana saja yang akan ditanami itu kan yang survei UGM bisa utang. Saya nggak habis pikir kok nggak utang. Kalau utang modal dari perusahaan